dalam iman kekristenan, surga dan neraka itu kekal. Ya dan amin. Ya, nggak usah benar, di Islam nggak kekal masalahnya neraka. Kalau surga iya kekal. Neraka nggak kekal dalam Islam karena nanti ada kisah di mana di tengah. Jadi dari Islam atau dari Kristen? Saya sendiri dari Islam. Dari Islam. Oke, silakan. Kan gini, tentang yang mau aku bahas sama kamu, kan kita semua manusia di bumi ini nggak ada yang sempurna kan. I mean like, semua orang pasti pernah ngelakuin kesalahan, benar nggak? Semua orang mana yang kamu maksud? Semua manusia terlepas apapun yang mereka Kalau percaya semua pasti manusia saya nggak sih? tidak setuju. Kenapa? Maria dikandung tanpa noda, Immaculate Conception. Bapak-bapak gereja mengajarkan itu, Alkitab mengatakan itu, Lukas 1. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan salam kepada Maria, malaikat Gabriel menyatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai oleh Tuhan." Kekaritomene bahasa aslinya. Once you look at the real or original text, when the Gabriel said to Mary, kamu bisa lihat di situ Gabriel menggunakan frasa kekaritomene. Kalau dalam bahasa Inggrisnya highly favored. Kalau dalam tensesnya itu adalah perfect participle bentuk tensesnya. Sehingga kalau dalam perfect participle itu berarti bahwa Maria sudah dikaruniai dan dikuduskan oleh Tuhan sebelum malaikat Gabriel menyampaikan salam. Artinya sudah lampau sampai dengan berlangsung sampai detik ini. Oke, Ya. kita Kenapa ngebahas Maria terlepas dikatakan dari tidak itu semua, Bang. Kenapa? Kita cuma ngebahas Ya, saya tentang harus luruskan karena saya Ya, tidak ya. menerima bahwa Maria Aku dikatakan ya, kamu setuju. bernoda, Yesus juga kamu katakan bernoda. Maria dan Yesus adalah manusia yang tidak bernoda. Kenapa Yesus dikatakan Kita kecualikan dia. Karena Yesus adalah sepenuhnya manusia. Ibrani 4 ayat 15. Oke. Kita terkecualikan apa yang kamu sebutin tadi. Kita ngebahas cuman untuk kita ini aja gitu. Maksudnya orang-orang yang masih hidup gitu. Oke. Maria dan Yesus masih hidup di sorga. Salah Iya lagi. Bang, iya ngerti. Aku ngerti. Kita ngebahas kecuali mereka kan tadi. Oke, apa? Untuk gimana ya? Untuk manusia normal kayak kita nih. Normal kan? Maksudnya dalam tanda kutip pernah melakukan kesalahan. Maria dan Yesus adalah manusia yang sepenuhnya manusia Maaf. dan normal. Gini, aku cuman pengen nanya tentang misalkan gini, ini kita ngebahas aku ataupun kamu aja ya. Kamu Ya. ataupun aku kan pasti pernah melakukan kesalahan kan. Oke. One day nih ketika kita udah nggak bernyawa lagi, maksudnya dalam tanda kutip kita udah meninggal dunia, itu pasti enggak, kalau di agamaku kan kayak ada hari di mana hari hisab lah gitu, semua dipertanggungjawabkan semua perlakuan kita. Kalau menurut kalau bukan menurut sih kayak di ajaran Kristen itu gimana tentang maksudnya orang ini patut masuk surga nih, yang ini patut masuk neraka nih, atau dia di dunia misalkan dia baik untuk ke semua orang, cuman dia tidak mengimani Allah kan kalau di agama kami, jadi dia kayak nothing aja, kayak semuanya Sebelum sia-sia ke gitu. situ, sebelum ada upah, itu kan sebutannya upah ya. Upah atas perbuatan kita, teman-teman. Sebelum ke situ, kita pakai dalil ya, bro ya. Kamu buka, saya kasih tahu aja deh biar simpel, karena saya kalau tanya kamu nanti. Jadi pertanyaan intinya begini, sebelum kita membahas tentang apa yang terjadi setelah kematian, kita upahnya dapat upah baik atau upah buruk ya, teman-teman ya. Kita bertanya dulu. Kalau dalam iman saya, dalam ajaran Kristen teman-teman, dalam Alkitab dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27. Once again, saya ulangi dalam Ibrani 9 ayat 27. Ya, Ibrani 9 27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi ketika kami sudah mati langsung dihakimi. Itulah yang disebut dengan particular judgment. Ya. Kalau dalam ajaran gereja Katolik, Anda bisa buka dalam buku The Catechism, Explain, an Exhaustive Explanation the Catholic Religion, yang dikarang oleh Spillergo, Clark, halaman 256. Itu nanti dijelaskan, segera setelah kematian maka jiwa kita akan diadili, yang dikenal dengan sebutan particular judgment atau pengadilan khusus. Saudara nggak bisa menentang ajaran ini karena ada di dalam Alkitab tadi Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Langsung. Oke. Ya. Jadi- Santo Agustinus pun mengajarkan begitu jiwa meninggalkan tubuh maka jiwa tersebut diadili. Santo Agustinus adalah bapak gereja. Jadi Alkitab, pengajaran bapak gereja, semua sepakat setelah mati kita langsung diadili. Now, ya, kata pengadilan itu kan dihisap kalau dalam Islam. Kamu buka dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 26. Silakan dibuka.
Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 26, 25 sampai 26. Oke, wait. Orang Islam kalau berdoa masalah nanti sambari kamu nunggu ya. Orang Islam itu kalau mereka mau dihisap ada doanya teman-teman. Ya. Mereka ketika mau dihitung amalannya ada doanya. Allahumma hasibni hisaban yasira gitu. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah diriku dengan hisap yang baik. Itu ada doanya. Ayat berapa, Bang? Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Ayat 25. Oke. Saya sambil baca komentar ya, saya penasaran. Oke. Udah ketemu? Udah. Nah, apa di situ dikatakan? Wait, kok ini nggak ada terjemahannya sih? Kamu kan terjemahan lah. Kalau bahasa asli nanti teman-temanmu yang di Iya, bawah. benar. Mm-mm. Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Mm-mm. Oke, kita buka. Al-Ghasyiyah ayat 25. Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Oke, udah sampai situ udah selesai ya. Oke, sekarang saya tanya. Tadi kamu sudah mendengarkan, kamu sudah mana L? Kamu diem dulu ya. Lu soalnya dituduh bayaran sama si L nih. Moderator, si L itu bisa dinaikin nggak? L itu nggak ada yang request. Lu gak usah fitnah nih. Wah, Islam ini gue paling nggak demen dengan Islam. Gue sepaneng kalau ada orang tukang bohong kayak gini, kayak nabinya kelakuannya mirip persis ya. Ngebohong sana sini, tar giliran dikejar kabur, ngumpet di ketek. Lu lihat nih, ada nama L nggak di sini? Dari tadi loh, dia bilang katanya gue request dari tadi nggak dinaik-naikin. Penipu, lu request aja enggak. Siapa yang ngajarin lu suka nipu? Siapa yang lu ngajarin suka bertakiah? Hah? Enak aja lo. Kurang ajar lo. Naikin, bisa nggak moderator? Naikin dia, si L itu. Caper itu. Bocah caper. Ya. Oke, kita lanjut ya. Dibilang bayaran lu bro. Lu kenal gue aja enggak. Bayar berapa? Ya. Nggak penting saya. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi ketika saya minta kamu buka Al-Ghasyiyah, tadi di dalam Ibrani 9 ayat 27 kan dikatakan manusia ditetapkan hanya apa? Untuk mati hanya sekali saja dan sesudah itu dihakimi. Sekarang di ayat Al-Ghasyiyah 25 sampai 26 ada nggak? Kamu itu dihakiminya kapan? Dihisapnya kapan? Dikasih tahu nggak? Nggak ada di sini. Nggak ada. Nggak dikasih tahu kan? Oh, begitu meninggal langsung dihisap Joseph nggak? Sekarang pertanyaan saya, kapan dihisapnya? Kalau dihisapnya sih, kalau menurut yang aku percaya sih, itu ada harinya khusus. Oke, harinya khusus. Kan? Oke, harinya khusus. Kapan hari itu? Dan ketika hari itu, sebelum sampai ke hari itu, apa yang dilakukan oleh orang Islam? Jiwa-jiwa bukan orang Islam ya. Dalam akidah Islam, jiwa-jiwa yang sudah meninggal itu sebelum hari dihisap, itu apa yang mereka lakukan? Ya mereka, ini yang aku percaya dan aku imani ya. Kalau setiap orang yang sudah nggak bernyawa lagi itu bakalan masuk alam barzah. Alam barzah itu di mana? Alam kubur. Maksudnya alam kubur itu di mana? Dalilnya di mana coba? Yang lebih jelas lagi dalilnya di mana? Nggak terlepas dari apa yang aku percaya, maksudnya entah itu dari dalil mana yang aku tahu nih. Ini cuman pemahaman aku aja maksudnya gitu. Ya, jadi saya kasih tahu sama kamu ya. Itu pandangan dalam Islam yang masih kurang jelas ya di alam barzah. Terus kemudian nanti ada keyakinan jiwa-jiwa itu akan berkeliaran ya karena itu tidak langsung dihakimi. Ini mengapa dalam Kristen teman-teman ketika kita berbicara mengenai arwah-arwah penasaran kita nggak ada lagi karena langsung dihakimi, betul nggak? Ibrani 9 ayat 27. Jiwa-jiwa orang meninggal langsung dihakimi. Gitu, particular judgment. Ibrani 9 ayat 27 dalilnya. Dan dalam Lukas 16 ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Gitu ya. Oke, lanjut. Ketika berbicara mengenai penghakiman, betul, ada konsekuensi, ada upah. Tadi saya bilang. Ya. Orang Kristen yang selama hidupnya beriman di dalam Kristus, bersatu dengan rancangan keselamatan Allah, menerima rahmat dari Allah, dan berusaha mengejar hidup kudus, tidak ada dosa di bawahnya, maka dia langsung menuju surga. Tapi,
ya, ketika berbicara mengenai manusia, betul kata kamu, selain Tuhan Yesus dan Bunda Maria, tidak ada yang luput dari dosa. Sehingga kita pernah tersandung. Bagaimana nasib orang Kristen yang ketika sudah meninggal, dia lupa atau dia tidak sempat untuk mengaku dosa, menerima pertobatan, menerima absolusi, maka ada keadaan yang dimaksud dengan api penyucian, purgatori. Ini beda dengan neraka. Ya. Karena kan saudara mendengarkan, saya dari tadi diskusi sama Islam, saya tahu bagaimana Islam berpandangan mengenai neraka. Ada orang anti Katolik sok-sokan tahu, oh api purgatori itu sama dengan neraka. Joseph, sekarang saya tanya sama kamu yang Islam nih, saya konfirmasi sama dia. Di neraka Islam, betul nggak ada tingkatan-tingkatan? Benar. Tingkatannya dari mulai neraka yang paling paling ringan sampai neraka yang paling bawah, yaitu neraka jahanam, betul? Benar-benar. Api purgatori nggak ada, saudara. Dan itu berbeda dengan neraka. Ya, sekalipun namanya api. Jadi berbicara mengenai api penyucian, ini adalah keadaan di mana jiwa-jiwa yang sudah meninggal, ya, jiwa-jiwa yang berada dalam persatuan dengan Allah, tetapi masih ada dosa yang dibersihkan. Joseph, kan cuma ada surga dan neraka. Enggak. Saudara ketika berbicara mengenai keadaan setelah kematian, saudara kan membaca dalam Injil Lukas tadi, perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya, Lukas 16. Saudara juga tahu nggak, di dalam Matius 5 ayat 25, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang adanya penjara, tentang adanya orang yang dihakimi, yang dimasukkan ke dalam penjara, tidak akan keluar sampai dendanya dibayarkan. Itulah gambaran secara tersirat mengenai api penyucian. Saudara tidak akan bisa keluar dari keadaan yang disebut dengan api penyucian kalau dosa-dosanya belum dimurnikan. Kita baca Matius 5 ayat 25. Kalau Lukas 6 tentang perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya, kan saudara sudah, pada banyak yang rata-rata sudah tahu ya perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya itu. Kita baca dalam Matius 5. Matius 5 kita baca dalam Matius 5 ayat 25 sampai 26. Kita baca. Di sini Tuhan Yesus perikopnya kemarahan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Perhatikan. Sesungguhnya, ayat 26, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Saudara jangan bilang ini adalah straight to the point pengajaran, enggak. Ini perumpamaan. Tuhan Yesus menggambarkan suatu keadaan di mana masih ada dosa, denda yang harus dibayarkan, dan keadaan tersebut digambarkan sebagai penjara. Sekarang, saudara yang mengklaim bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi, tetapi saudara anti dengan purgatori, anti dengan pengajaran gereja, anti dengan Katolik, saudara tahu nggak? Dalam 1 Petrus 3 ayat 18-20, di situ ada kata penjara. Itu untuk menggambarkan tempat di mana, keadaan di mana orang-orang benar sebelum kedatangan Kristus itu wafat. Siapa? Abraham, Noh. Kita baca 1 Petrus 3:18 yuk. Buktikan bahwa ini juga menggunakan kata penjara. Sama seperti Matius 5:25 untuk menggambarkan keadaan api penyucian. Ya. Kita baca 1 Petrus 3. Kita baca. Bentar ya. 1 Petrus. Nah, kita baca di sini. Ya. Mana ini? 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, kita baca 1 Petrus 3 ayat 18 ya, teman-teman, sampai dengan 20. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat pada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang. Jadi saudara, penggunaan kata penjara ini juga dikutip dalam surat Rasul Petrus yang pertama. Jadi keadaan api purgatori, Tuhan Yesus sudah memberikan perumpamaan secara tersirat tentang adanya keadaan yang bukan surga dan bukan neraka. Kenapa boy? Kenapa teman-teman bukan surga dan neraka? Dalam iman kekristenan, surga dan neraka itu kekal. Ya dan amin. Ya, nggak usah benar, di Islam nggak kekal masalahnya neraka. Kalau surga iya kekal.
neraka nggak kekal dalam Islam, karena nanti ada kisah di mana di teman-teman Islam ini mereka mempercayai suatu kisah di mana tidak akan keluar semua penduduk neraka kemudian dimasukkan ke surga sampai Allah menyebut nama terakhir. Itu ada kisahnya sampai penduduk Ya, terakhir Ibnu Aiman. itu merangkak. Nah, kan kamu akui Ibnu Aiman itu. Nah, di dalam Kristen, saudara, surga dan neraka itu kekal. Orang yang sudah masuk ke surga adalah orang yang kudus, tidak ada dosa, tidak ada cemar, tidak ada najis. Dalam kitab Wahyu tertulis tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Ya, nggak mungkin sesuatu yang kudus bercampur dengan yang tidak kudus. Jadi kekal, nggak ada dosa lagi. Di neraka, saudara, udah nggak ada waktu untuk mengampuni dosa, karena neraka ini kekal. Neraka ini adalah keadaan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang menolak rancangan Allah. Jadi bukan orang Kristen nih, karena orang Kristen adalah orang percaya, gitu. Bukan neraka. Tetapi neraka juga bisa bagi orang yang ngakunya Kristen. Pahami kata-kata saya, semoga paham, saudara. Jadi neraka dan surga ini kekal, maka tidak mungkin masih ada pengampunan dosa, masih ada denda yang harus dibayarkan sesuai dengan Matius 5 ayat 25-26 tadi, kalau bukan api penyucian. Gitu. Maka purgatori ini adalah suatu keadaan yang bukan neraka, bukan juga surga. Jangan karena api saudara langsung mikir, oh ini neraka, ini kayak Islam neraka tidak kekal. Enggak. Beda dengan neraka. Ya, enggak. Beda dengan neraka sekali lagi. Boy tadi udah bilang, di dalam Islam neraka itu tingkatan-tingkatan. Api penyucian itu enggak ada tingkatan-tingkatan. Ya, gitu. Dan perhatikan, ketika Rasul Paulus memperumpamakan, ketika pekerjaan kita dibakar dan kita diselamatkan, tetapi seolah-olah diselamatkan dari api. Saudara, apakah api neraka dapat menyelamatkan? Dapat menyelamatkan kita? Apakah kita dapat selamat dari api neraka? Bukan ya. Jadi ada api yang lain dan itulah api purgatori. Itu. Rasul Paulus mengajarkan itu. Ya. Rasul Paulus mengajarkan ada pekerjaan, sebab pekerjaan-pekerjaan akan diuji. Ya, dengan api, tetapi seolah-olah seperti diselamatkan dari api. Apakah api neraka dapat menyelamatkan? Bukan. Jadi bukan api neraka, gitu ya. Tapi purgatori, api penyucian tadi, gitu ya. Gini, Itu, bro. Bang. Kembali ke topik kan tadi oke lah yang seperti yang abang jelasin tadi kan. Sekarang kita balik ke analogi. Misalkan gini, ada orang yang dalam tanda kutip menurut agama Kristen itu adalah orang yang baik atau orang yang soleh gitu aja ya. Tapi di dalam selama dia membuka mata sampai dia menutup mata, dia cuman kayak dia merugikan orang atau dia mencuri atau kayak kasarnya kayak dia koruptor aja gitu. Terus setelah dia wafat atau dia setelah dia meninggal, gimana? Maksudnya apa keadilan untuk dia gitu? Ya itu tadi api purgatori, karena iman kami harus dikerjakan dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 20. Hai orang-orang bebal. Ya. Akankah kamu mengerti bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya kosong, sia-sia, mati? Yakobus 2 ayat 20. Perhatikan saya bacakan. Ya, dari ayat 19 saja deh saya bacakan. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percayakan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi orang Kristen dituntut untuk menghidupi imannya dengan perbuatan. Bukankah ketika Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih itu adalah perbuatan? Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, itu perbuatan, saudara. Ya kan? Saudara nggak mungkin, oh ya udah saya mengasihi, udah nggak ada action yang nyata. Ketika mengasihi sesamamu, mengasihi musuhmu, apa bukti tindakan nyata? Ya kalau misalnya ada orang tiba-tiba orang Islam, wah lu oten lu begini, kita nggak perlu balas, mendoakan aja cukup. Kita paling hanya membela, oh ini salah pemahaman kamu, yang benar seperti ini. Itu bukti tindakan bukan? Maka itulah yang diajarkan dalam Alkitab, terutama dalam Yakobus 2 ayat 20 yang paling jelas. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Atau perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dalam Matius 7 ayat 21. Perhatikan, ini yang sering dibawa oleh orang Islam nih. Inilah konteks yang tepat ketika berbicara bagaimana jika ada orang Islam, orang Kristen percaya kepada Kristus tetapi tidak menjalankan kehendak Yesus. Kamu tahu nggak, kehendak Bapa di sorga dan kehendak Yesus itu kan satu ya teman-teman. Ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 21, kita baca, ini yang sering dibawa oleh teman-teman Islam.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak Bapa di sorga apa? Hukum kasih. Jadi kalau hanya sekedar Tuhan Yesus, Tuhan, 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 Tuhan Yesus, tapi tidak ada perbuatan kasih sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, Matius 25, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu bahasanya simple ya. Bukan setiap orang ya yang berseru. Jadi nggak semua orang yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Tetapi mereka yang juga meyakini Yesus dibarengi dengan melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa itu kehendak Bapa di sorga? Matius 25. Hukum kasih. Artinya ada perbuatan. Gitu. Jadi kalau ada kasusnya tadi, seandainya analogi kamu tadi kan udah terjawab ya. Jadi apa? Ya sudah tadi, purgatori jawabannya. Itu kan sudah selesai. Keadaan bukan surga dan bukan neraka. Tadi sudah saya kasih jelas dengan dalil-dalil dan saya sudah kasih penjelasan bahwa tidak mungkin di surga masih ada dosa dan tidak mungkin di neraka masih ada pengampunan. Karena neraka adalah kekal, tidak akan masuk dan keluar seenak jidat orang. Ya. Itu analogi pertama yang kutanyain kan. Kita sekarang lanjut ke analogi kedua. Bagaimana tentang ini maaf ya untuk semuanya ya. Kita ngebahas tentang orang miskin yang di dunia. Di dunia mereka nggak punya nih, maksudnya susah aja gitu kan hidupnya. Susah, nggak enak lah intinya gitu. Terus mereka pun dalam tanda kutip tidak menjalani nih yang kamu sebutin tadi. Maksudnya kayak value-nya mereka itu apa gitu. Yang dia kayak, wah dia nggak apa-apa nih masuk surga gitu. Value-nya mereka apa? Value-nya mereka, Matius 5 ayat 3. 8 sabda bahagia Tuhan Yesus. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Kita baca Matius 5 ayat 3. 8 sabda Tuhan Yesus di bukit. Ucapan bahagia. Nih. The Mount of Beatitudes kalau di Israel tempatnya. Tempat Tuhan Yesus mengkhotbahkan ucapan bahagia. Nih, saya stabiloin tuh. Ya, makanya saya hafal. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, perkataan terakhir. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yesus memberikan kepastian, orang miskin, ya, orang yang ditindas, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar, orang yang berbelas kasih, ya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang tadi ditindas dan dianiaya, Tuhan Yesus kasih kepastian, bersukacita dan bergembiralah sebab upahmu besar di sorga. Tuh. Oke. Jadi value di dalam yang kamu sebutin tadi itulah kategori-kategori yang dalam tanda kutip orang-orang yang beruntung gitu. Bukan hanya beruntung, tetapi mereka dikatakan bersukacita dan bergembiralah. Bukan hanya beruntung, bersukacita dan bergembiralah. Itu 8 sabda bahagia buat Yesus loh. Tapi pertanyaannya begini, orang yang miskin di hadapan Allah itu bukan hanya miskin harta loh. Iya, tetapi aku pun setuju itu. Mereka yang oleh karena kehendak hati mereka mengupayakan segala yang mereka punya. Orang yang percaya dengan Kristus, mereka percaya sekalipun ada berkat dari orang lain, mereka akan gunakan juga untuk memberkati orang lain. Jadi saling membagi berkat. Jadi ini yang harus dipahami. Maka Yesus juga pernah menggunakan perumpamaan. Jualah segala milikmu dan bagikanlah harta kepada yang miskin. Gitu. Nah itulah yang dikatakan Tuhan Yesus tentang orang-orang. Gitu. Jadi ya itulah Kristen itu dalam artian berkenaan dengan hukum kasih. Secara keseluruhan berbicara mengenai mengasihi sesama, itu value-nya seperti itu. Tuhan Yesus berikan kepastian, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Gitu ya.
sama ada satu hal lagi nih yang aku mau pengen tanyain. Cuman sebelumnya aku pengen minta maaf aja dulu sih untuk semuanya sama abang juga. Kalau misalkan pertanyaan aku ini sedikit menyinggung atau bikin sakit hati aja gitu. Oke. Silakan, apa itu? Eh Tentang Nabi Adam dan Siti Hawa nih di cerita agama Islam kan, yang kami imani dan kami percayai. Gimana ya pertanyaannya gini? Kenapa Nabi Adam sama Siti Hawa diturunkan dari surga ke bumi kan karena sebuah mistake nih, kesalahan kan yang mereka lakukan. Mereka makan buah kuldi lalu kayak apa ya? Kalau bahasa kasarnya kayak hukumannya lah gitu. Oh, sebentar, saya kasih tahu teman-teman yang di bawah, kita sabar mendengarkan dulu, nggak apa-apa. Silakan Boy. Dari tadi soalnya Boy juga sabar mendengarkan saya. Jadi kita harus bisa saling menghormati dan menghargai. Ya kan? Karena Boy bukan yang tipikal berpolemik seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia tidak memotong-motong, dia juga tertib gitu ya. Jadi kita juga harus hargai Boy. Silakan Boy. Maaf, saya harus potong tadi soalnya. Oke, nggak apa-apa. Silakan dilanjut. Benar-benar. Oke. Lanjut. Kan kalau di ceritanya Islam kan Nabi Adam sama Siti Hawa turun ke bumi karena mistake kan. Maksudnya mereka melakukan kesalahan yaitu makan buah kuldi. Nah, lalu kalau misalkan bukan misalkan sih. Jadi lalu kalau di cerita agama Kristen itu ada nggak sih tentang Nabi Adam atau manusia pertama yang turun di bumi aja gitu? Oke. Kenapa ada manusia di bumi atau kayak asal muasal nih kenapa ada manusia di bumi atau adakah kehidupan sebelum manusia di bumi gitu? Itu pertanyaanku. Oke, ini kesalahan dalam Islam saya harus luruskan dan saya mau mengajak kamu menggunakan akal dan logika berdasarkan dalil juga ya tentunya. Gini, di Al-Quran tidak ada disebut nama Hawa, nggak ada. Cuman Adam dan istrinya, nggak ada nama Hawa. Kamu cari sama matamu mau hampir keluar dari tempatnya itu nggak ada nama Hawa. Dalam bahasa aslinya juga tidak ada. Jadi itu harus diluruskan. Ya, nama Hawa hanya ada di dalam Alkitab, ya, gitu. Tidak ada, gitu. Jadi hanya istrinya. Dan Adam itu bukan nabi di kami ya. Adam itu bukan nabi. Nah, tapi gini, saya jawab begini ya. Agak keliru juga kalau kita menyebut bahwa Adam dan Hawa harus memakai konsep yang sama seperti dalam Islam bahwa diciptakan di surga, ya. Kita tahu ya, orang-orang Kristen kita tahu ya saudara, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah di mana? Di Taman Eden. Dan Taman Eden bukan di surga. Perhatikan, Taman Eden bukan di surga. Ya, ini agak aneh. Kenapa begini? Kalau dikatakan di surga, kan di Islam saudara yang Kristen juga kita harus ini ya, kritis ya. Di Islam kan tidak mengenal katanya dosa waris. Kalau kita kan mengenal origin sin, dosa asal ya. Atau yang disebut dengan dosa waris itu untuk memahami bahwa kita mengalami kejatuhan dosa itu akibat dari efeknya Adam. Ya, demikian juga maut, maka dosa juga menjalar kepada semua orang. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Makanya kita mengalami tubuh yang fana ini tubuh yang fana ini. Mengalami kematian secara rohani terpisah dari Allah dan juga kematian jasmani. Gitu kan. Nah, di dalam keyakinan teman-teman Islam kan katanya diusir dari sorga, nggak kenal dosa waris. Harusnya anaknya Adam dan istrinya ya bro ya, karena nggak ada nama Hawa sekali lagi. Namanya siapa? Habil dan Qabil, betul nggak? Nama anaknya, keturunan dari Adam dan istrinya dalam Al-Quran. Harusnya karena nggak mengenal dosa asal, harusnya mereka di surga. Ngapain mereka di bumi? Kan bapak emaknya diusir gara-gara makan buah kuldi, diusir di surga. Loh, anaknya kan nggak kecipratan dosa, katanya nggak mengenal dosa waris, nggak kenal dosa asal. Habil dan Qabil ini, kenapa di bumi? Sebenarnya make sense sih. Jadi sebenarnya ada berusaha untuk menutupi ajaran yang benar bahwa justru dengan adanya kejatuhan akibat dari kejatuhan Adam dan Hawa dalam Alkitab ya, dalam Alkitab kami, kemudian nanti diulang dalam bagaimana pemahaman surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Oh, ada Herman Kandani, Pak Herman jelasin dong sama Islam nih, gantian sama saya udah mulai capek. Judas of Rome, kamu jelasin sama Islam ini, jangan bilang saya suruh balik ke Islam. Nih orang Islam aja menghormati dan menghargai, masuk di dia penjelasan saya. Ayo Judas of Rome.
Mana tadi Jude of Rome ini? Saya mau naikkan dia. Kalau bisa orang teman-teman dari Reform, oknum-oknum yang memecah belah ini kita suruh naik ke room saya aja ya, biar mereka yang ngadepin Islam. Biar roh-roh kesatrianya ya kan, anti pagannya dibuktikan nih ngadepin Islam. Bisa nggak? Orang Islam bakal menerima jawaban kamu sama seperti mereka menerima jawaban saya nggak? Nah ini, dah. Saint Judas of Rome, kamu saya naikkan ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Jadi ketika kejatuhan Adam dan Hawa, dosa itu menjalar kepada setiap manusia. Maka dalam Kejadian kita baca ya bro. Jadi bukan buah khuldi, tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi buah dari pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan engkau makan. Sebab pada saat engkau makannya, engkau pasti mati. Mati di sini adalah mati secara rohani dan juga sekaligus secara jasmani. Kenapa? Secara rohani, keterpisahan dengan Allah. Bukan Allah yang memisahkan diri, tetapi manusia yang memisahkan diri dari Allah. Ya. Dan ini harus memahami bahwa dalam Kejadian 3 kemudian ketika Allah, ya Tuhan Allah mengetahui tentang perbuatan manusia, Adam dan Hawa. Lalu dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan oleh Allah sendiri, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ya and this woman ya dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi Allah di situ menjelaskan bagaimana akibat dari kejatuhan dosa. Bagaimana akhirnya firman-Nya kepada perempuan itu, aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil dan seterusnya. Nah ini yang terjadi bro. Ya. Jadi ini akibat dari kejatuhan dosa itu. Kemudian dosa itu menjalar, dosa asal. Itulah konsep yang sekarang kita semua alami. Karena kejatuhan dosa inilah, karena akibat dari dosa inilah, pelanggaran dari kejatuhan Adam dan Hawa, kita menjadi manusia yang fana, terpisah dari Allah secara jasmani dan rohani. Gitu. Dan itu menjawab kenapa pada akhirnya kita tidak mengalami kemuliaan pada masa di mana Allah pertama kali menciptakan manusia. Kamu harus paham loh, saudara harus paham, bro boy harus paham. Ketika Allah berfirman dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Kita segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu nggak fana tadinya. Kita diciptakan kodrat kita kekal loh. Gitu. Kodrat kita kekal loh. Maka ketika mengalami kejatuhan itu, ketika Allah mengatakan pada hari engkau makannya engkau akan mati, itulah kemudian kodrat yang tadinya kita menjadi manusia yang kekal menjadi mati dalam dosa, karena upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Gitu. Karena kita mengalami itu, maka kita juga karena akibat dari dosa itu maut menjalar. Roma 8. Nih, kita baca dalam Roma 8 ya. Kita baca Roma 8. Kita baca ya. Mana Roma 8? Roma 8, Roma 5. Maaf. Roma 5 ya. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21. Ya, itu perikopnya Adam dan Kristus. Ya. Kita baca dari ayat 18, Roma 5 ayat 18 sampai 19. Kita baca. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang banyak orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang banyak orang menjadi orang benar. Dan ini adalah tipologi Kristus sebagai Adam yang baru. Maksud dari Adam baru apa? Ya, Adam yang baru Kristus telah dicobai, namun ia tidak berhasil untuk dicobai sehingga dia tidak mengalami dosa. Kita baca dalam Ibrani 4 ayat 15. Ya, kita baca dalam Ibrani 4 ayat 15 nih, dikatakan apa? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Maka tipologi Yesus yang dikatakan Adam ini saudara, inilah maksudnya.
Maka Yesus ketika di dalam Matius 4 ayat 2 sampai dengan 10, Yesus mengalami pencobaan di padang gurun oleh iblis, itu tipologinya Adam. Ketika Yesus mengalami ketakutan sehingga dia keluar keringat seperti air peluh yang disebut dalam istilah medis hipederosis ya, apa ya, saya jadi lupa. Nah, itulah dimana Kristus mengalami cawan murka Allah ketika Allah mencari keberadaan Adam di Taman Eden yang Adam bersembunyi itu loh. Itu tipologi Adam yang baru Yesus itu. Ya. Maka ketika dikatakan apakah kisahnya sama, sudah jauh berbeda saudara, mereka nggak paham. Ya, mereka nggak paham itu. Hanya saja mereka memakai konsep yang sama ketika Habil dan Kobil, ketika di dalam Alkitab Kain dan Habel mempersembahkan korban bagi Allah. Di situ mulai disamakan dengan konsep mereka. Gitu, konsep kita dicontek oleh konsep mereka. Tapi intinya tadi bro, poin pentingnya, di Islam kan nggak mengenal dosa waris nih. Di kita kan ada tadi dalil-dalilnya, ya, keturunan Adam nggak di Taman Eden, nggak berada dalam persekutuan dengan Allah, mengalami kematian secara jasmani dan rohani. Kalau di Islam nggak mengenal dosa waris, kenapa Kobil dan Habil ini di bumi? Kenapa nggak di surga aja? Karena mereka kan nggak ada dosa, harusnya mereka di surga. Coba kenapa, bro? Sih maksudnya kan itu kesalahan mereka berdua kan. I mean like kita tuh nggak harusnya di dunia gitu. Kan itu Nah, itu cuman tuh. tag-nya mereka. Oh, kamu nanti kalau misalkan saudara si Juma waktu itu pernah saya dengar lihat di video. Oh, karena di dalam Islam memang manusia itu didaktirkan menjadi khalifah, ya enggak Islam. Oh, kamu jawab itu kamu kena kamu. Katanya kan ditakdirkan menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Ya udah, berarti terima. Ternyata Allahmu yang memang mau supaya Adam dan Hawa Adam dan istrinya maaf. Adam dan istrinya nggak mau di sorga. Allah mau sendirian. Rakus dia. Ya. Bener nggak? Kalau kamu jawab dengan menggunakan pemikiran Zuma, berarti mau tidak mau memang Tuhanmu nggak mau kamu itu berada di dalam kesatuan penuh dengan Allah, yaitu di sorga. Sehingga ditetapkan di bumi, terusir, nggak bersatu dengan Allah. Paham? Arti Itu Zuma jawabnya seperti itu. Nah, itu logikanya, konsekuensi logisnya. Gitu. Berarti betul ketika ada narasi memang dalam pemahaman Islam Adam dan istrinya sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz ribuan tahun bahwa dia akan berdosa. Allah yang menakdirkan itu. Jadi itu memang ibaratnya kong kali kong kalau kita ngomong. Gitu. Kerjasama antara iblis dengan Tuhanmu, kalau saya boleh bilang. Ya karena sudah ditakdirkan bro. Jadi ibaratnya kayak bikin skenario. Jadi kayak Iya, teman-teman ngerti paham nggak sih? Kayak bikin drama bohong-bohongan. Kita gini. Nah itu. aku ngerti sih maksudnya kayak yang kamu maksud gini. Aku perjelas dengan analogi sederhana mungkin. Silakan. Kayak Adam dan istrinya yang tadi itu turun ke bumi itu kayak atas struktur atau cerita yang sudah dirangkai gitu kan menurutmu kan? Yang Betul. dalam tanda Bukan kutip kehendak bebas.